Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih bagi Pak Jeffrey dan Bu Reni. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezeki yang berkah barokah, bahagia selalu, intinya seperti itu. Dan tidak lupa untuk para penonton area oprek, saya doakan semoga semua urusan diperlancar, amin. Halo Sentolovers dimanapun berada, ketemu maning karonyo ning area oprek, channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini seperti biasa saya mau ngopi. Orang mau nih. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah senter dari Sukses Tech dengan tipenya mungkin 301. Untuk senter ini saya tidak beli, melainkan senter ini adalah senter hadiah atau senter pemberian dari Bapak Jeffrey dan Ibu Reni yang kemarin servis 2 buah senter, yaitu senter Odnum atau senter selam dan senter satu lagi yang ganti bagian baterainya. Jadi beliau selain ngasih duit juga ngasih senter ini, mungkin tujuannya sebagai kenang-kenangan atau sebagai buah tangan atau sebagai entah apalah, saya kurang paham. Tapi untuk saya sendiri, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Jeffrey dan Ibu Reni karena sudah mempercayakan senternya kepada area oprek untuk diservis. Dan meskipun ini saya tidak mengharapkan, tapi alhamdulillah saya dikasih 1 buah senter. Beliau minta senter ini agar direview di channel area oprek karena jenengan semua sudah tahu sendiri ya, untuk area oprek itu cara mereviewnya cukup ngawur, cukup nyeleneh. Kalau senter jelek ya saya bilang jelek, kalau senter bagus ya saya bilang bagus. Dan meskipun senter ini adalah senter gratis alias tidak beli, tapi bila mana senter ini bagus nantinya akan coba saya bilang bagus, dan bila mana senter ini jelek akan coba saya jelek. Jadi tidak ada kata menutupi sebuah brand atau sebuah toko ya. Oke, langsung saja. Ini dari boxnya terbuat dari karton seperti ini. Ada tulisan multifunction, kemudian gambar senternya sendiri. 301 mungkin tipenya, mungkin bagian atasnya ini fungsinya buat mancing, perbaikan, naik gunung, harus camping, dan lampu darurat. Untuk bagian sampingnya ini high capacity, baterai indikator, type C charging, waterproof. Terus bagian sini juga sama. Adapun yang didapatkan dari dalam boxnya berupa jeng. Yang pertama ini ada silika gel untuk campuran kacang hijau, kemudian 1 unit baterai seperti ini. Ini untuk baterainya baru TX IMR 18650 3,7 volt 800 mAh. Kemudian ini ada kabel charger cukup kecil. Terus unit senternya sendiri seperti ini, sahabat kreatif. Untuk unit senternya ini di bagian dalam sudah ada baterainya karena memang saya sudah gunakan beberapa saat untuk senter ini menggunakan baterai yang lain. Adapun untuk baterai bawaannya ini akan coba saya cek real kapasitas baterainya apakah real 800 mAh atau tidak. Baterainya saya kurang paham apakah ini baterai bawaannya seperti ini atau diganti sama Pak Jeffrey atau Bu Reni, kurang paham juga. Tapi yang didapatkan dalam box ini ketika saya buka untuk baterainya seperti ini. Ini sedang mencharger menggunakan TP4056 yang di paralel. Ngopi disit. Jadi untuk unit senternya seperti ini, sahabat kreatif. Untuk bahannya ini full alloy atau full aluminium dengan aksesoris berupa karet glow in the dark 6 buah samping kanan dan samping kiri. Kemudian ada klip stainless yang cukup kuat. Tampak belakang di sini ada magnetnya. Ini untuk magnetnya cukup kuat juga. Nah, seperti ini. Jadi bisa menopang bagian senter yang ini beratnya lumayan berat karena memang bodinya full aluminium. Tutup belakangnya seperti ini. Memiliki motif lekukan atau apa jenenge ya, lubang apa galengan seperti ini. Dan untuk finishingnya agak sedikit ngelinggir ya, alias ada agak sedikit tajam, tapi ya nggak bikin kulit itu terluka. Nah, ketika dibuka untuk tutup baterainya di sini springnya cukup panjang seperti ini. Tahu ini memang benar-benar tembaga atau hanya dicat saja, kurang paham. Kemudian ada 1 buah o-ring seperti ini karena memang spesifikasi untuk senter ini adalah senter waterproof, dan ini untuk baterai yang sudah saya masukkan. Untuk bagian dalamnya tub baterainya itu cukup tebal juga. Di bagian sini tipis tapi ada tambahan lempengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 garis sehingga untuk tub baterainya itu cukup tebal. Ini cukup kokoh kalau menurut saya. Untuk baterai ada variasi garis-garis melingkar seperti ini, 1, 2, 3, 4 buah, dan ada tulisan ST alias Sukses Tech. Untuk bagian klipnya ini terbuat dari stainless dan cukup kuat juga. Di sini untuk bagian klip
kalau menurut saya itu kurang begitu berfungsi, karena ini kan klip buat menghadap ke depan ya, tujuannya buat ditaruh di topi, tapi karena memang bodinya ini cukup besar meskipun klipnya kuat, jadi kalau ditaruh di ujung topi, kalau menurut saya ini kayak ndot-ndotan gitu ya, maksudnya itu goyang-goyang ya. Jadi kalau untuk saya pribadi klip ini kurang begitu berfungsi, kecuali memang pada saat keadaan darurat baru sangat-sangat berfungsi. Terus untuk bagian headnya, ini bagian headnya kotak seperti ini, jadi bentuknya seperti ini, saya nyebutnya das lele itu ya, karena memang gepeng seperti ini, bukan gepeng ya, kotak seperti ini, segi 8, berbeda dengan bagian tube baterai dan bagian tutup baterai. Jadi untuk bagian headnya seperti ini, cukup unik, kayak das lele lah yang menyebutnya. Terus untuk bagian switchnya ini terdapat karet, dan untuk karetnya ini lentur tapi keras ya, mana nyebutnya ya, memang dari material atau dari bahan karetnya itu yang cukup yang seperti ini, jadi bisa dikatakan lentur tapi ya cukup keras. Terus bagian sampingnya terdapat variasi berwarna keemasan seperti ini. Kemudian untuk variasinya samping ada 3 buah karet glow in the dark, terus ini juga ada, jadi totalnya 6. Nah seperti ini ketika sudah terkena sinar. Kemudian untuk bagian soket pencargeran ini sudah ditutupi menggunakan karet, cukup lentur untuk penutupnya. Untuk pentilnya pentil karetnya ini mudah terlepas karena memang untuk bagian ujung sini kurang lebar ya, bagian yang nyengik-nyengik ini kurang lebar sehingga mudah terlepas ketika ditarik untuk bagian penutup soket pencargeran. Dan untuk soket pencargerannya sendiri ini sudah type C seperti ini. Kalau digunakan pada saat gerimis atau hujan ini masih mampu kalau menurut saya. Ini untuk baterainya, karena memang sebelumnya sudah saya charger jadi cukup singkat juga. Tinggal dites kapasitas realnya berapa mAh. Di sini tertera 4,16 dan seperti biasa di settingan 2,7. Tinggal ditunggu saja untuk hasil realnya berapa ratus mAh. Untuk bezelnya ini terbuat dari alloy juga atau terbuat dari aluminium juga. Motifnya seperti ala-ala center tactical ya, karena ada cowakan-cowakan seperti ini, dan untuk cowakannya itu juga sedikit agak tajam. Terus untuk bagian sini menggunakan tire lens 3 buah karena memang untuk LED-nya juga 3 buah. Untuk membuka bezelnya tinggal diputar saja ke arah kiri, kemudian bisa terbuka seperti ini. Ini bagian dalamnya seperti ini untuk tire lensnya. Kemudian untuk MCPCB-nya ini menggunakan alloy atau aluminium. Kemudian untuk chip LED-nya ada 3 buah. Jenisnya saya kurang paham, bagi kamu yang paham untuk jenis LED ini bisa berikan jawaban di kolom komentar. Terus untuk kabelnya meskipun kecil ini sudah menggunakan kabel silikon atau kabel yang cukup bagus. Terus untuk drivernya di bagian dalam ini seperti ini, ada driver untuk mengatur LED dan ada driver untuk pencargeran. Switchnya ini karena menggunakan switch klik jadi cukup ringan. Nah seperti ini. Terus ketika senter dinyalakan ada indikator berwarna hijau seperti ini. Ketika senter ini di charger itu ada indikator berwarna merah kedip. Ketika pencargeran sudah full, ketika di charger di sini indikator akan berubah berwarna hijau, nyala standby gitu ya. Untuk MCPCB-nya di bagian bawah ini terdapat 1 buah aluminium lagi seperti ini, cukup tebal. Mungkinan ini fungsinya kalau di senter-senter seperti C8 dan senter yang lain mungkin fungsinya sebagai drop in gitu ya. Bezel ini terdapat 1 buah o-ring yang cukup tipis, cukup kecil. Untuk senter ini memiliki beberapa mode, yaitu mode high, mode medium, mode low, mati. Kemudian pada saat posisi on seperti ini, klik dan tahan, itu mode blink seperti ini. Dan untuk blinknya itu blink konsisten seperti ini. Kemudian saat posisi on seperti ini, klik 2 kali langsung menuju mode turbo. Nah seperti ini. Ini di mode turbonya cukup panas kalau ditempelkan di dekat kulit seperti ini dengan jarak dengan jarak ini 2 cm ini cukup panas ketika nempel di bagian kulit. Ini kalau dari segi nyala menurut saya itu cukup terang di mode high-nya maupun di mode turbonya ini cukup terang. Kekurangannya itu hanya di bagian step down-nya yang cukup cepat, jadi cuma beberapa menit itu langsung step down, kemudian dimatikan dan dinyalakan lagi maka akan terang lagi. Hal ini mungkin bertujuan selain untuk menghindari LED-nya cepat putus karena overheat, juga karena memang untuk kapasitas baterainya yang bawaannya ini mungkin cuma 800 mAh, mungkin seperti itu ya. Yang belum saya bahas di sini yaitu
mengenai finishing. Jadi untuk senter ini finishingnya cukup rapi, meskipun kekurangannya di bagian penutup baterai itu terasa tajam dan di bagian bezelnya terasa tajam. Untuk cat anodes itu terlalu tipis, mungkin ya standar atau sesuai dengan harganya. Jadi untuk finishing cukup oke. Untuk cat anodes ini cukup tipis. Saya rasa untuk reviewnya sudah cukup lengkap. Ini sambil menunggu pengecekan kapasitas baterainya selesai, menuju saja ke 8 malam untuk mengetahui cahaya yang dihasilkan dari senter Sukses Tech ini dengan tipe 301. 1, 2, 3 dan trut. Nah, seperti ini sahabat kreatif, ini di mode high-nya senter tipe 301, mode high-nya seperti ini. Ini karena menggunakan tire lens dan 3 buah LED, jadi untuk sorotnya itu sorot menyebar seperti ini. Kalau bahasa gaule ya floody, tapi kalau bahasa kerennya itu banjir gitu ya. Ini di mode high-nya seperti ini. Kemudian di mode kedua itu di mode mediumnya, mode high, mode medium seperti ini. Dari mode high ke mode medium itu turunnya kurang lebih 30%-an. Jadi ini sisanya ya 70%-an mungkin ya. Terus di mode ketiga, mode high, mode medium, mode low. Dari mode medium ke mode low itu turunnya kurang lebih ya 50%-an. Ini sisa kurang lebihnya 30%-an untuk nyala di mode low-nya. Kemudian yang 100% banget gitu ya, atau di mode turbonya itu 1, 2, 3 dan trut. Nah, seperti ini. Ini di mode turbonya cukup terang sahabat kreatif. Senter sekecil ini, semungil ini cukup terang. Ini kalau menggunakan satuan lumen, kalau menurut saya ini di atas 1000 lumen. Ini kalau menurut saya, meskipun tidak coba saya ukur menggunakan luxmeter seperti biasanya ya. Tapi ini ya sekitar 1000 lumen. Kalau acuannya itu lumen umum. Tapi kalau menggunakan lumen ANSI NEMA ya kemungkinan cuma 750 sampai 800 lumenan. Kemungkinan seperti itu. Ini di mode turbonya, jadi cukup terang. Dan ini dinyalakan baru kurang lebihnya 2 menitan, termasuk di mode turbo. Ini untuk mode turbonya itu langsung turun, sudah mulai turun di step down-nya sahabat kreatif. Nah, jadi untuk mode turbonya, ini mode turbo tadi sudah turun untuk step down-nya. Ini tak coba nyalakan di mode high-nya untuk melihat fitur step down-nya nanti seperti apa, apakah terlihat di kamera atau tidak seperti itu. Kalau ke sekitar sekeliling seperti ini, jadi cukup terang sahabat kreatif di mode high-nya dan cukup lebar juga. Wah, ini jos sih. Kalau dari segi cahaya ini jos. Kekurangannya seperti yang saya bilang tadi, kekurangannya itu hanya di bagian step down-nya yang terlalu cepat. Itu kalau menurut saya. Nah, seperti ini. Ini meskipun nggak di-upgrade untuk cahaya yang dihasilkan ini cukup terang. Kalau menurut saya ini cukup terang seperti itu ya. Dan ini ketika ditembakkan ke gedung sana yang jaraknya kurang lebihnya itu 50 meteran, di mode high itu menjangkau dengan jarak 50 meteran. Nah, itu ya. Meskipun ujungnya nyebar, lebar seperti itu, tapi menjangkau di jarak 50 meteran. Nah, seperti itu ya. Kemungkinan ini untuk sorot yang dihasilkan itu antara 100 sampai 120 meteran. Kemungkinan kalau di mode turbonya ya mungkin nyampe 150 meteran. Mungkin. Karena saya cuma pakai angen-angen ya. Anu rada diukur sih mulane nganggo kata-kata kemungkinan. Jadi untuk senter ini, untuk saya pribadi ini cukup keren dari segi cahaya, sorot dan menyebar seperti ini. Saya suka untuk senter yang karakternya sorot menyebar karena dual fungsi. Ini dinyalakan di mode high-nya kurang lebihnya 4 menitan termasuk di semua mode. Untuk bagian head-nya ini sudah cukup anget. Terus sudah mulai menyebar ke bagian tub baterai, menandakan bahwasanya penyebaran panas dari senter ini itu cukup baik sahabat kreatif. Dan bila mana dinyalakan di mode turbo, kemungkinan untuk penyebaran panasnya nyampe ke ujung tutup baterai. Ini untuk indikatornya seperti ini, cukup terang untuk indikator di bagian bawah switch. Nah, ini untuk step down-nya sudah mulai terlihat, mungkin di kamera juga terlihat mungkin ya, tapi kalau secara langsung ini sudah sangat-sangat terlihat. Setelah dinyalakan,
kemudian di standby, satu mode standby selama 10 detik itu langsung bisa dimatikan. Nah, ini untuk step down-nya sudah berfungsi, sudah mulai turun di mode high-nya. Nah, cuma segini ya. Ini saya matikan, lep, dan dinyalakan lagi, jret. Nah, seperti itu. Jadi kurang dari 5 menit untuk fitur step down-nya di mode high itu sudah berfungsi. Jadi kekurangannya hanya di fitur step down yang terlalu cepat. Baik sahabat kreatif, untuk cahaya yang dihasilkan seperti itu tadi. Dan ini untuk pengecekan real kapasitas baterai sudah selesai. Ini berkapasitas 692 mAh atau 700 mAh. Jadi ya bisa dikatakan real, bisa dikatakan tidak gitu ya. Jadi cukup sampai di sini sahabat kreatif untuk review senter dari ST301 ini. Kalau untuk saya pribadi, dari segi cahaya cukup oke, dari segi bahan cukup oke. Terus dari finishing juga ya lumayan lah. Kekurangannya hanya di bagian step down yang terlalu cepat. Video kali ini cukup sampai di sini. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy joy.